Baik, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini di episode Java Array. Oke, langsung saja. Array itu definisinya sama seperti himpunan di matematika ya. Jadi kalau himpunan kan misalnya kita punya himpunan X yang isinya adalah bilangan genap dari 1 sampai 10, 2, 4, 6, 8. Nah, ini sudah mirip seperti array. Jadi variabel X berisi data 1, data 2, data 4, 6, dan 8 gitu ya. Jadi sama seperti himpunan. Kenapa array ini unik? Kenapa dia tidak seperti variabel lain? Jadi misalkan kita punya integer a gitu ya, sama dengan 10. Nah, kita kalau variabel bedanya dengan array gini ya. Kita kan hanya boleh menyimpan nilai variabel oleh satu nilai saja. Walaupun sebenarnya kita bisa mengganti nilainya di bawahnya. Misal kita ganti nih a sama dengan 11. Nah, tapi kan tetap saja nilai a hanya boleh menyimpan satu variabel, yaitu 11 atau 10. Tidak boleh keduanya, tidak boleh 10 dan 11. Itu akan error gitu ya. Nah, itulah keunikan dari array. Nah, jadi array itu mirip seperti himpunan. Oke, langsung ke format penulisannya. Nah, format penulisan array itu pertama tipe data. Di sini tipe data, lalu kurung siku, lalu name array. Ini kita gabung aja ya, atau kita buat underscore ya. Tipe data, nama array, lalu sama dengan. Nah, di sini adalah data dalam array atau anggota array lah ya, anggota array. Oke. Langsung ke contoh, misalnya kita punya array bertipe data integer, lalu kurung siku, nama arraynya adalah angka, lalu isinya adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Coba ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dia, lihat. Jadi sekarang array angka berisi data 1, 3, 5, 7, dan 9 gitu ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan anggota-anggota array? Misal kita ingin menampilkan semuanya gitu, mungkin ya, semuanya. System.out.print. Nah, kalau variabel kan kita tinggal buat nih, ya kita buat variabel a misal di sini. Apa yang terjadi jika kita menampilkan variabelnya saja? Lihat ya. Kita save dulu, coba kita compile. Lihat apa yang akan terjadi. Akan sukses, tapi saat kita tampilkan, lihat yang ditampilkan adalah addressnya. Nih ada bilangan HP ini, boy, bingung ya. Nah, kita kan nggak mau ini terjadi. Yang kita mau adalah dia menampilkan semua anggota di dalamnya. Untuk itu kita perlukan yang namanya indexing. Jadi di dalam array itu ada yang namanya ya gini aja, index ya, index. Nah, maaf ya agak berisik, ada index. Nah, index array selalu dimulai dari 0. Jadi 1 karena dia adalah anggota yang pertama kali dalam array, maka indeksnya adalah 0. Kemudian 3 indeksnya 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4, dan seterusnya. Yang perlu diingat adalah indexing array selalu dimulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapapun anggota dalam array gitu ya. Nah, jika kita ingin menampilkan semua atau satu, misalnya satu bilangan, satu data array, misal kita ingin menampilkan 5, kita tidak perlu menampilkan nilai 5 itu sendiri. Yang kita perlukan adalah indexingnya. Dengan cara begini, indexing 5 ada di 2. Begini ya, kita compile langsung java c main.java. Oke, java main. Lihat, kita bisa menampilkannya 5 dengan cara mengakses indexnya. Nah, yang jadi masalah adalah misal kita ingin menampilkan semuanya. Kalau isi dari arraynya itu pendek, anggotanya 5 gitu ya, kita bisa saja buat gini ya, system.out lagi ya, .println, kita buat sampai misal angka ke 3. Nah gitu, angka ke 3. Misalnya di bawah lagi ada
ada system.out lagi gitu, ada data keempat, kemudian kelima. Nah, di atas ada ini, kita gini dulu ya, di atas ada data pertama gitu ya, kan repot kita buat system.out beberapa kali. Nah, kalau isi arraynya pendek tergolong kecil gitu ya, ya nggak apa-apa kita buat gini, nggak repot juga. Gimana kalau isi dalam array itu ada banyak, ada ribuan misalnya. Nah, nggak mungkin dong kita ketik satu-satu gini, repot ya. Walaupun sebenarnya kita bisa copy paste, tapi itu repot. Nah, untuk mengatasi itu kita gunakan yang namanya for loop. Kita udah bahas ya di episode sebelumnya. Oke, kita menggunakan for loop untuk menampilkan semua bilangan di dalam array. Jadi gini, kita hapus dulu ini, kita hapus, ini kita hapus. Tidak indexing, nggak usah. Indexing kita satukan saja ke atas ya. Oke. Nah, jadi nulisnya ini for i sama dengan 0. Ingat bahwa indexing array itu selalu dari 0 ya, perlu diingat. Nah, kita akan melakukan perulangan sampai sepanjang data yang ada dalam array, sebanyak data dalam array. Nah, misalnya kalau gini kan kita bisa tinggal hitung nih, 1, 2, berapa banyak nih, ada 5 anggota nih ya, kita bisa buat perulangan sebanyak 5 kali gini. Nah, gimana kalau ternyata panjangnya itu ada banyak gitu, ada ratusan gitu mungkin, atau ribuan gitu, kan nggak mungkin dong kita hitung satu-satu irsinya lalu kita tentukan banyaknya berapa. Nah, untuk itu kita manfaatkan function mungkin ya, function yang namanya length ya, gini dia. Jadi length ini adalah suatu function untuk mengetahui banyak data atau ukuran array. Kita buat gini, angka length lalu i plus plus, jadi kita melakukan perulangan sebanyak ukuran array. Lalu kita buat system.out.print. Nah, yang mau kita tampilkan kan indexingnya itu pertama 0. Nah, sementara kita mulai perulangan dari 0, bertambah terus gitu ya. Maka kita isikan indexingnya menjadi i, dimana i adalah 0 dan bertambah terus. Kita buat spasi ya, begini. Save, kita save, lalu kita compile main.java. Sip, tidak ada error, kita tampilkan. Lihat, yang keluar adalah isi dari array itu sendiri. Oke, mantap. Jadi kita bisa sekarang kita bisa membuat array dan menampilkan nilai dalam array ke konsol. Ya, itu saja ya materi dari saya untuk, atau yang bisa saya sampaikan untuk Java Array ya. Seperti biasa, jika teman-teman punya kritik, saran atau pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, kita akan diskusi di sana. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.